Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fajar Maulana dengan NRP 2039211027 dari kelas TRKA. Di sini saya akan memaparkan tugas akhir tentang perancangan elemen mesin. Di sini saya memberi judul perancangan chain and sprocket pada MTB atau mountain bicycle. Jadi rantai atau chain itu merupakan salah satu elemen mesin yang berfungsi untuk mentransmisikan daya. Dalam dunia transmisi daya ada beberapa contohnya, seperti ada yang di motor itu ada CVT, ada mobil itu diesel juga dan lain-lain. Untuk di sepeda sendiri terdapat banyak komponen, yaitu khususnya di bagian rantai ini. Di sini terdapat alat yang berguna untuk memindahkan gigi dari gigi satu ke gigi yang lain. Yang atas ini adalah front derailleur. Ini merupakan alat yang digunakan untuk memindahkan gear bagian depan. Dan sedangkan ini adalah rear derailleur atau RD yang merupakan alat yang digunakan untuk memindahkan gear bagian belakang. Kemudian juga ada shifter. Shifter itu biasanya terletak di setir dari sepeda gunung. Untuk merancang sistem penggerak rantai roll dibutuhkan jarak antara titik pusat crank atau bottom bracket dengan pusat sprocket atau hook roda belakang untuk menentukan panjang rantai. Nah, ini disebut chainstay. Panjang chainstay itu ditentukan di mana pengendara berada pada sepeda. Chainstay yang lebih panjang dapat membantu sepeda tetap stabil saat turunan dan juga membantu tetap di depan saat tanjakan. Kemudian masuk ke perancangan. Eh, Secara umum sepeda gunung itu menggunakan rantai yang berukuran panjang 450 mm dan ada crank. Crank itu adalah tempat kita atau alat yang digunakan untuk mengayuh sepeda tersebut. Pada umumnya sepeda gunung itu dilengkapi dengan 3 crank, yaitu yang berjumlah gigi 44, 32 sampai dengan 22. Nah, penggunaan crank ini juga digunakan itu disesuaikan dengan kondisi jalan yang ditempuh. Untuk crank nomor satu, yaitu crank yang paling kecil itu digunakan ketika sepeda menemui tanjakan terjal dengan ujung jalan yang tidak terlihat atau pada saat kita menanjak gitu. Karena saat menanjak kita membutuhkan torsi yang lebih cepat daripada kita saat menurun. Kemudian ada crank nomor 2, itu digunakan untuk menapaki jalan yang sedikit menanjak atau berbatuan tidak merata. Kali ini juga lebih sering digunakan terutama bagi pemula ketika belum terbiasa memainkan shifter. Kemudian ada crank nomor 3, itu digunakan untuk menambah kecepatan di jalan datar atau menurun. Lalu ini adalah gambar sprocket. Sprocket itu adalah gigi pada sepeda yang menggabung pada wheelset yang terdiri dari hook, velg, dan jari-jari. Biasanya sepeda gunung menggunakan sprocket dalam jumlah 6 tingkat, yaitu 32, 28, 24, 21, 18, sampai 16. Kemudian rata-rata kayuhan sepeda itu antara 60 sampai 80 untuk rata-rata. Dan bertujuan untuk menjaga stamina pesepeda ketika berolahraga. Lalu dalam perhitungannya ada beberapa yang dihitung. Yang pertama ada daya rencana, ada perhitungan crank, kemudian ada perbandingan reduksi putaran crank, ada perhitungan sprocket, ada diameter nav maksimum sprocket, lalu ada panjang rantai yang dinyatakan dalam jumlah mata rantai, kecepatan rantai maksimum itu pada crank 3 dan sprocket 6. Kemudian ada beban yang bekerja pada rantai, ada jarak sumbu sprocket. Lalu untuk perhitungan yang pertama, yaitu perhitungan daya rencana, rumusnya adalah PD sama dengan P kali dengan faktor koreksi. Untuk P adalah tekanan ketika seseorang mengayuh, dan rata-rata tekanan saat orang mengayuh itu adalah 0,3.
dikalikan dengan faktor koreksi yang ada pada tabel sama dengan 0,72 kilowatt. Dan dari gambar diagram pemilihan rantai roll dengan kecepatan putaran 80 rpm, maka dipilih rantai dengan standar ANSI 40. Nah, ini adalah diagram pemilihan rantai roll. Tadi kan daya rencananya kan 0,7. Jadi 0,7 di sini. Kemudian RPM-nya 80 sekitar di sini. Maka RPM 80 ditarik ke atas. Kemudian 0,7. Nah, tepat di sini pada nomor ANSI 40. Oke, kemudian selanjutnya adalah perhitungan crank. Nah, setiap crank ini memiliki torsi rata-rata 3.800 kg mm. Nah, ini adalah perhitungan crank 1, perhitungan crank 2, dan perhitungan crank 3. Lalu ada perbandingan reduksi putaran. Ini adalah perbedaan putaran crank dengan putaran poros yang keluar dari transmisi. Ini perbandingan reduksi putarannya 1, 2, dan 3. Lalu perhitungan sprocket. Dari perhitungan yang telah saya lakukan, torsi yang dihasilkan dari sprocket 1 sampai dengan sprocket 6 berkisar antara 20 sampai dengan 43 kg mm. Ini sprocket 1, sprocket 2, sprocket 3, sprocket 4, sprocket 5, dan sprocket 6. Lalu untuk menghitung diameter NAF yaitu 50 mm. Dan panjang rantai yang dinyatakan dalam jumlah mata untai atau mata rantai sejumlah 124 mata untai. Kemudian kecepatan rantai maksimum itu terdapat pada crank 3 dan sprocket 6 karena memiliki torsi yang paling tinggi, yaitu kecepatan maksimumnya 1,6 meter per sekon. Dan beban yang bekerja pada rantai itu dari rumus 102 PD dibagi V sama dengan 45,9 kg. Lalu jarak sumbu sprocket, ini adalah rumusnya. Dan setelah perhitungan, jarak sumbu sprocket dengan crank adalah 55 cm. Terima kasih dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.